Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfana Vita dengan NIM 2105071042 dari kelas BK2B, Prodi Perbankan dan Keuangan. Di sini saya akan membahas mengenai contoh soal dari persediaan barang dagang dengan menggunakan metode pencatatan perpetual, FIFO, LIFO, dan average. Nah, contoh soalnya adalah PT Botam melakukan perlakuan yaitu berupa pembelian dan penjualan persediaan pada tahun 2019 yang transaksinya adalah sebagai berikut, di mana transaksi pertama terjadi pada tanggal 2 Januari dan di situ terjadi persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga 9.000. Kemudian berikutlah data-datanya, di mana dari bulan Januari sampai Desember terjadi banyak persediaan, pembelian, penjualan, pembelian, penjualan, dan penjualan. Dan diminta adalah hitung nilai persediaan akhir sistem perpetual dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Nah, metode FIFO, di mana pada tanggal 2 Januari terdapat persediaan awal sebesar 200 unit dengan harga per unitnya 9.000, sehingga total harga persediaan awalnya 1.800.000. Dan kemudian pada tanggal 10 Maret terdapat pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unit 10.000, sehingga total harganya menjadi 3 juta, sehingga persediaannya bertambah 300, maka persediaannya menjadi 500 unit. Kemudian di tanggal 5 April terjadi penjualan sebanyak 200 unit. 200 unitnya itu karena kita menggunakan metode FIFO, maka kita ambil dari persediaan awal 200 dengan harga per unitnya 9.000, sehingga total harga penjualannya menjadi 1.800.000. Kemudian di tanggal 7 Mei terjadi penjualan sebanyak 100 unit. 100 unitnya kita ambil dari persediaan yang 300 dengan harga per unitnya sebesar 10.000, sehingga total penjualannya sebesar 1 juta. Maka sisa persediaan kita menjadi 200 unit dengan harga per unit 10.000 dan total harga persediaan menjadi 2 juta. Kemudian di tanggal 21 September terjadi pembelian sebanyak 400 unit dengan harga per unitnya 11.000 dan total harga pembelian menjadi 4.400.000. Sehingga persediaannya bertambah menjadi 400 unit dengan harga 11.000, sehingga totalnya menjadi 4.400.000. Kemudian tanggal 18 November terjadi pembelian kembali sebanyak 100 unit dengan harga per unit 12.000, sehingga total harga pembelian menjadi 1.200.000, sehingga persediaan barangnya bertambah 100 unit dengan harga per unit 12.000 dan total harganya menjadi 1.200.000, sehingga persediaan barangnya menjadi 700 unit. Kemudian di tanggal 20 November terjadi penjualan sebanyak 200 unit. Nah, 200 unit ini karena kita menggunakan metode FIFO tadi, maka kita ambil yang persediaan awal barang itu 200, yaitu dengan harga jual 10.000, sehingga total harga penjualannya menjadi 2 juta. Dan sisa persediaan kita menjadi 400 unit dengan harga 11.000 dengan total harga 4.400.000 dan 100 unit dengan harga 12.000 dengan total harga menjadi 1.200.000. Kemudian di tanggal 10 Desember terjadi penjualan sebanyak 200 unit. 200 unitnya ini kita ambil dari persediaan yang 400 awal tadi dengan harga per unitnya 11.000, sehingga total harga penjualannya menjadi 2.200.000. Nah, sehingga sisa persediaannya menjadi 200 dengan harga per unitnya 11.000 dan total harganya 2.200.000. Dan persediaan 100 unit dengan harga 12.000, sehingga total harganya menjadi 1.200.000. Sehingga jika ditotalkan pembelian kita sebesar 800 unit dengan total harga pembelian sebesar 8.600.000 dan kemudian penjualannya sebanyak 700 unit dengan total harga penjualan sebesar 7 juta dan sisa persediaannya sebanyak 300 unit dengan total harga 3.400.000.
Kita masuk ke metode perhitungan yang kedua, yaitu menggunakan metode LIFO. Nah, pada tanggal 2 Januari terjadi persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya 9.000, sehingga total harga persediaannya menjadi 1.800.000. Di tanggal 10 Maret terjadi pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 10.000, sehingga total harga pembeliannya menjadi 3 juta, sehingga persediaannya bertambah 300 dan menjadi 500 unit. Kemudian di tanggal 5 April terjadi penjualan sebanyak 200 unit. Karena kita menggunakan metode LIFO, maka 200 unit ini kita ambil dari persediaan yang 300 dengan harga per unitnya 10.000, sehingga total harga penjualan menjadi 2 juta. Di tanggal 7 Mei terjadi penjualan sebanyak 100 unit. 100 unitnya ini kita ambil dari persediaan akhir, yaitu 100 dengan harga per unitnya sebesar 10.000, sehingga total harga penjualannya menjadi 1 juta rupiah. Nah, sehingga sisa persediaan kita menjadi 200 unit dengan harga 9.000 dan total harga 1.800.000. Kemudian di tanggal 21 September terjadi pembelian sebanyak 400 unit dengan harga per unitnya 11.000 dan total harga pembeliannya sebesar 4.400.000. Sehingga persediaan kita bertambah 400 unit dengan harga 11.000 dan total harga pembelian dan total harga persediaan menjadi 4.400.000. Kemudian di tanggal 18 November terjadi pembelian sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya 12.000, sehingga total pembeliannya menjadi 1.200.000 dan persediaan kita bertambah 100 unit dengan harga per unitnya 12.000 dan total harga persediaannya menjadi 1.200.000. Kemudian di tanggal 20 November terjadi penjualan sebanyak 200 unit. Karena kita menggunakan metode LIFO, maka kita mengambil persediaan akhir yang 100 unit dengan harga 12.000, sehingga total harga penjualannya menjadi 1.200.000. Kemudian yang 100 unitnya lagi kita ambil dari persediaan yang 400 dengan harga per unitnya 11.000, sehingga total harga penjualannya menjadi 1.100.000, sehingga persediaan kita menjadi 200 unit dengan harga 9.000 dan total harga persediaan 1.800.000 dan 300 unit dengan harga 11.000, sehingga total harga persediaannya menjadi 3.300.000. Di tanggal 31 Desember terjadi penjualan sebanyak 200 unit. 200 ini kita ambil dari persediaan yang 300 dengan harga 11.000, sehingga total harga penjualannya menjadi 2.200.000, sehingga sisa persediaan kita menjadi 200 unit dengan harga 9.000 dan total harganya sebesar 1.800.000. Kemudian 100 unit dengan harga 11.000 dan total harga menjadi 1.100.000 rupiah, sehingga total pembeliannya sebanyak 800 dengan total harga pembeliannya sebesar 8.600.000. Penjualannya sebanyak 700 unit dengan total harga penjualan sebesar 7.500.000 dan sisa persediaannya sebanyak 300 unit dengan total harga 2.900.000. Kemudian kita gunakan metode yang ketiga, yaitu metode average atau rata-rata, di mana pada tanggal 2 Januari terdapat persediaan awal 200 unit dengan harga 9.000, sehingga total harga persediaannya menjadi 1.800.000. Kemudian di tanggal 10 Maret terjadi pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 10.000, sehingga total harga pembeliannya sebesar 3 juta rupiah. Nah, sehingga total persediaannya menjadi 500 unit dengan harga per unitnya itu 9.600. Nah, 9.600 ini karena kita menggunakan metode rata-rata, 9.600 ini didapatkan dari 1.800.000 ditambah dengan 3 juta, kemudian dibagikan dengan 500.
atau bisa juga didapatkan dari 4.800.000 dibagi dengan 500. Kemudian di tanggal 5 April terjadi penjualan sebanyak 200 unit. Dengan harga per unitnya kita gunakan 9.600 sehingga total harga penjualannya menjadi 1.920.000. Sehingga sisa persediaannya menjadi 300 unit dengan harga 9.600 dan total harga persediaannya menjadi 2.880. Kemudian pada tanggal 7 Mei terjadi penjualan sebanyak 100 unit dengan harga 9.600 sehingga total penjualannya menjadi 1.960. Maka sisa persediaannya menjadi 200 unit dengan harga 9.600 dan total harganya 1.920.000. Kemudian di tanggal 21 September terjadi pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 11.000 sehingga total pembeliannya menjadi 4.400.000 sehingga persediaannya menjadi 600 unit dengan harga 10.530 dengan total 6.320.000, di mana 10.530 ini kita peroleh dari 1.920 ditambahkan dengan 4.400 kemudian dibagikan dengan 600. Di tanggal 18 November terjadi pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 12.000 sehingga totalnya harganya menjadi 1.200.000 dan persediaannya bertambah menjadi 700 unit dengan harga 10.740 dan total harga persediaannya menjadi 7.520.000. Kemudian di tanggal 20 November terjadi penjualan sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya sebesar 10.740 sehingga total harga penjualannya menjadi 2.148.000. Kemudian pada tanggal 10 Desember terjadi penjualan sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya masih kita gunakan yang 10.740 dengan total harga penjualannya menjadi 2.148.000 sehingga sisa persediaan barangnya menjadi 300 unit dengan harga 10.740 dan total harga 3.224.000. Nah, total seluruh pembeliannya menjadi 800 unit dengan total harga 8.600.000, kemudian penjualannya sebanyak 700 unit dengan total harga 7.176.000 dan persediaannya bersisa 300 unit dengan total harga 3.224.000. Demikianlah presentasi saya mengenai pembahasan soal metode pencatatan perpektual, FIFO, LIFO, dan average. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.